Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi yang kamu miliki dan situasi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke Wak Geng, siang hari ini saya ingin mengarah terhadap manusia tersebut. Bagaimana keadaan diri dia untuk siang hari ini? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan benar-benar dalam kondisi yang sangat sensitif dan sangat emosional. Ada suatu luapan emosi yang ingin diberikan terhadap berbagai pihak, yang dimana luapan emosi tersebut berdasarkan dari situasi yang selama ini diprioritaskan, tetapi memberikan suatu kondisi yang sangat kecewa. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kemunculan kartu yang saya pegang ini memberikan suatu gambaran, yang dimana gambaran tersebut saya rasa pihak lain
sedang merencanakan sesuatu hal di mana sesuatu hal itu masih terkoneksi secara perasaan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sekali lagi, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin kamu, sepertinya ketiga aspek yang saya katakan tadi, terutama dalam kondisi batin kamu, seakan-akan sangat sensitif dan ingin meluapkan suatu amarah yang dimana amarah tersebut sudah terlalu lama membuat diri kamu merasa sangat gelisah. Sepertinya untuk saat ini kamu mencoba untuk mengambil satu sikap yang dimana sikap tersebut berdasarkan dari kondisi kesabaran kamu, yang dimana kesabaran kamu itu sudah membuat diri kamu tidak ingin lagi untuk dipertemukan dan tidak ingin lagi untuk memprioritaskan sesuatu hal yang tidak berguna terhadap diri kamu. Queen of Cups, kartu pertama. Queen of Cups, kartu yang mengarah terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk menarik dari posisi zodiak Sagittariusnya dan mengaitkan perkataan saya tadi yang saya katakan, untuk saat ini diri kamu sudah tidak mau lagi untuk memprioritaskan, karena bisa saja hal tersebut datang dari seseorang yang dimana seseorang itu tidak bisa untuk diarahkan di dalam kondisi yang bersifat positif. Sekuat apapun diri kamu untuk mencoba mengarahkan manusia tersebut, kalau manusia itu masih memiliki suatu sifat dan karakter untuk berpetualang, saya rasa percuma. Sekuat apapun diri kamu untuk mengarahkan manusia itu, kalau manusia itu tidak mau untuk diarahkan, saya rasa perjuangan kamu itu percuma. Karena bagi saya, manusia itu semakin dilarang, semakin untuk berbuat sesuka hatinya. Makanya muncul dari luapan batin kamu itu berupa kesensitifan. Kesensitifan kamu itulah yang mengharuskan diri kamu untuk mengambil sikap yang dimana sikap itu tidak mau lagi menerima seseorang yang hanya sekedar numpang lewat. Kalau saya mencoba untuk menarik dari posisi zodiak Leonya serta mengaitkan terhadap perkataan yang saya katakan tadi, sepertinya untuk saat ini kamu sudah tidak mau lagi memberikan ketulusan dari hati kamu. Kamu sudah tidak mau lagi memberikan keseimbangan yang kamu miliki terhadap manusia yang kamu prioritaskan. Karena bagi saya, ketika diri saya
melihat kondisi diri kamu dari posisi ketulusan kamu, seakan-akan ketulusan kamu itu hanya dijadikan sebagai permainan, yang dimana permainan tersebut untuk dijadikan manusia itu menggiring berbagai opini. Opini yang bersifat fakta, fakta yang bersifat opini, yang seakan-akan manusia itu yang berada di dalam kondisi menderita, tetapi kenyataannya kamu dibalik dari penderitaan itu. Kalau saya mencoba untuk menarik dari posisi zodiak Ariesnya, serta mengaitkan perkataan saya tadi, saya mengategorikan ini manusia terlalu egois terhadap diri kamu. Saya mengategorikan ini manusia terlalu arogan terhadap diri kamu. Yang dimana sifat kearoganan dia mengharuskan diri kamu lebih dominan untuk mengerti bagaimana kondisi diri dia, sementara diri dia tidak lebih dominan peduli bagaimana kondisi kamu. Sekali saja kamu memberikan suatu kekurangan terhadap apa yang pernah dia minta, saya rasa manusia ini akan memperlakukan diri kamu di luar dugaan kamu dan akan memperlakukan diri kamu untuk disalahkan. Karena bagi saya, manusia ini sangat pintar untuk mencari satu celah, yang dimana celah itu menyudutkan diri kamu dari berbagai aspek. Bagaimana Wak Geng? Cocok kau rasa dengan perkataan yang barusan saya katakan? Ya, kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, jangan kamu angkat dan jangan kamu paksakan terhadap posisi energi kamu, agar apa yang barusan saya katakan bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya dan mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, masih tetap mengarah terhadap posisi energi kamu, sepertinya untuk saat ini kamu masih dihadapkan terhadap satu energi. Saya tidak tahu satu energi ini apakah energi baru, atau energi di masa lalu kamu, atau energi di ruang circle kamu. Setidaknya satu energi yang masih dihadapkan terhadap diri kamu, bukan memberikan diri kamu suatu ketenangan, tetapi mengharuskan diri kamu dalam kondisi kebingungan. Queen of Cups, baik ratu ataupun raja yang duduk di atas kursi singgasananya, di mana ketika duduk di atas kursi singgasananya memegang satu cawan. Cawan tersebut memberikan suatu impian atau memberikan suatu mimpi, yang dimana impian ataupun mimpi tersebut untuk mendapatkan kebahagiaan, tetapi kenyataannya terbalik. Hanya sekedar impian, tidak tereksekusi dan tidak terlaksana. Padahal segala harapan kamu tuangkan di dalam cawan tersebut. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, dari sehelai pakaian yang bersilang yang dipergunakan oleh ratu ataupun raja ketika duduk di atas kursi singgasananya, sehelai pakaian inilah yang saya kategorikan kondisi diri kamu benar-benar sangat sensitif. Apakah diri kamu membenarkan perkataan yang barusan saya katakan ketika diri saya mengangkat kartu ini? Ya, kalau memang diri kamu membenarkan, it's okay. Tetapi kalau memang diri kamu tidak membenarkan seluruh perkataan saya dari awal sampai saat ini, itu semua tergantung bagaimana pola pemikiran kamu untuk menyikapinya. Kalau saya masih ingin membahas bagaimana kondisi rumah tangga kamu, saya hanya bisa mengategorikan
kondisi rumah tangga kamu itu adalah kondisi penuh dengan pertengkaran. Kondisi yang dimana mengharuskan diri kamu untuk berperan aktif, tetapi hasilnya tidak menguntungkan diri kamu. Kalau saya mengarah terhadap diri kamu yang menjalankan hubungan LDR, hampir sama dengan hubungan rumah tangga yang saya katakan tadi. Tetapi untuk saat ini yang saya lihat, kamu mencoba untuk memakai logika kamu yang bijak. Karena bagi saya untuk saat ini, saya mengategorikan diri kamu tidak mau lagi tertipu dengan hubungan yang penuh toksik. Itu yang saya lihat. Kalau saya mengarah terhadap diri kamu yang single parent, kemunculan kartu yang saya pegang ini, kamu lebih banyak menyendiri daripada membuka perasaan kamu. Kamu lebih banyak memprioritaskan kehidupan kamu terhadap situasi, beban, dan tanggung jawab yang sedang kamu pikul daripada memprioritaskan hal-hal yang lain. Bisa saja untuk saat ini saya mengategorikan diri kamu sangat egois. Kenapa saya mengatakan diri kamu egois? Karena mungkin kamu lebih mementingkan kondisi, beban, dan tanggung jawab kamu daripada mementingkan keadaan perasaan kamu. Walaupun ada berbagai energi yang menghampiri diri kamu, sifat keegoisan kamu itulah yang membuat pemikiran kamu belum mau untuk mengambil satu keputusan terhadap satu energi yang berusaha untuk meyakinkan diri kamu. Karena sifat keegoisan kamu itu mengarah terhadap unsur kesensitifan dan memberikan tanggapan terhadap pemikiran kamu. Apa tujuan dari energi baru ini? Kalau toh juga membawa kondisi kehidupan saya dalam kondisi yang menyakitkan, lebih baik saya tidak mau menjalankan hubungan tersebut. Itu yang saya lihat di dalam pemikiran kamu ketika diri kamu sudah menjalin suatu komunikasi terhadap energi baru kamu. Saya tidak menyalahkan diri kamu lebih egois terhadap kondisi diri kamu, tetapi sifat keegoisan kamu itu sedikit kamu kurangi. Bukan untuk saat ini diri kamu egois terhadap diri sendiri, tetapi saat di masa lalu pun harus kamu pergunakan, tetapi semua sudah terlanjur. Sudah terlanjur. Saya hanya menyarankan baik terhadap diri kamu yang hubungan LDR, hubungan rumah tangga, ataupun sampai diri kamu menerima status single parent. Saya hanya menyarankan dan mengatakan, mudah-mudahan dalam waktu dekat kemunculan kartu Queen of Cups ini ada pengganti dari energi di masa lalu kamu yang bisa menghapus kesedihan kamu. Kalaupun diri kamu yang membina rumah tangga masih ingin mempertahankan rumah tangga kamu, saya hanya berharap rumah tangga kamu itu pulih kembali. Cocok wage? Saya tidak memberikan suatu sugesti, tetapi saya hanya bisa berharap dan mendoakan kehidupan kamu jauh lebih baik dalam waktu dekat ataupun untuk kedepannya. Karena bagi saya sudah terlalu lama diri kamu untuk menerima kesedihan tersebut. Sudah terlalu lama kamu hanya bisa merenung. Sudah terlalu lama kamu menyalahkan diri kamu sendiri kenapa bisa dipertemukan dan kenapa bisa menjalin hubungan. Saya hanya bisa berharap. Itu doa saya terhadap diri kamu dan mudah-mudahan dijamah oleh Sang Pencipta.
Nah, kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, sesuai dengan topik yang saya katakan tadi, bagaimana kondisi diri dia untuk siang hari ini tidak beda jauh dari kondisi diri kamu, tetapi kondisi diri dia berbeda versi. Versi yang dimana untuk saat ini dia sangat marah terhadap apa yang dia prioritaskan. Karena apa yang dia prioritaskan ternyata hanya memanfaatkan diri dia. Bukan hanya memanfaatkan diri dia, tetapi orang yang dia prioritaskan jauh lebih buruk dari kondisi yang dia pikirkan. Bagaimana mungkin hasil dari hubungan kesenangan memberikan yang namanya keuntungan? Ini yang saya lihat, Wage. Sifat keegoisan dia ketika bersama dengan diri kamu untuk saat ini sedang diuji oleh seseorang yang dia prioritaskan. Ini manusia tidak tenang, sedang marah, sedang sensitif, emosional sampai memberontak. Ada yang sedang dia permasalahkan untuk saat ini. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Seven of Swords. 7 pedang yang dimiliki oleh seseorang. Kalau saya mengambil satu pedang dari ketujuh pedang tersebut, bisa saja orang yang dia prioritaskan meliciki diri dia, mengkhianati diri dia, mendapatkan keuntungan dari keseimbangan dia. Dan kelicikan itu sudah dia sadari dan membuat diri dia merasa sangat marah. Tetapi kelicikan yang dia sadari bukan membuat diri dia berubah dan bukan membuat manusia ini merenungi, tetapi masih mempertahankan. Bagaimana menurut diri kamu? Cukup tengil atau arogan? Dia sudah menyadari bahwasanya kondisi diri dia hanya dimanfaatkan. Tetapi bukannya mau lepas, bukannya mau mengambil satu keputusan, masih tetap memprioritaskan. Bagi saya, ketika manusia ini masih ingin tetap memprioritaskan dari orang yang meliciki dia, karena memang dia tidak tahu harus melangkah seperti apa. Karena memang diri dia tidak tahu harus bergerak seperti apa. Tidak ada orang yang percaya terhadap ini orang. Dia hanya bisa bertahan, walaupun pertahanan hal tersebut menyakitkan bagi dia. Mau tidak mau harus dia laksanakan. Ingin kembali terhadap diri kamu, saya rasa tidak mungkin. Karena memang kondisi kartu pertama yang membuat kondisi batin kamu sudah benar-benar sensitif terhadap diri dia. Apakah mungkin manusia itu ingin kembali sementara kondisi energi kamu sudah tidak fokus lagi terhadap manusia itu? Dia hanya bisa bertahan, tetapi hal itu membuat kondisi diri dia ingin menjerit. Saya rasa cocok. Itulah namanya hukum tabur tuai. Kalau kita diliciki, kalau kita dihianati, kalau kita dikecewakan, suatu saat bukan kita yang akan membalas, tetapi permainan alam semesta yang akan menghadirkan seseorang untuk membalas situasi kekecewaan yang kita terima dari orang yang melakukannya. Orang lain yang akan membalas, bukan kita. Jadi kita santai saja, enjoy. Itu udah permainan kehidupan, sudah siklus kehidupan. Makanya saya selalu mengatakan, kalau kita memperlakukan manusia atas kemauan kita sendiri, pasti secara otomatis manusia tersebut tidak akan merasa nyaman dan manusia tersebut akan memberikan suatu pesan dari kondisi batinnya yang seakan-akan kondisi batin itu tidak nyaman. Perlakukan manusia selayaknya manusia, jangan memperlakukan manusia tersebut
semau-mau kita. Itu dia geng. Itu selalu saya katakan. Mungkin di masa lalu kondisi kamu tersakiti, tetapi kita tidak tahu sejam, 2 jam, atau 3 jam ke depan permainan alam semesta atau permainan Sang Pencipta membuka satu pintu yang dimana pintu tersebut membuat diri kamu bahagia. Kita tidak tahu, geng. Jadi kita santai saja, enjoy, nikmati. Justru diri kamu bahagia, diperlihatkan bagaimana kondisi manusia tersebut ketika bersama dengan diri kamu. Ibaratnya diri kamu memakan sesuatu hal, memakan makanan. Pasti secara otomatis apa yang kamu makan belum tentu semuanya terbuang. Ada yang baik diserap oleh tubuh, ada yang tidak baik pasti dibuang oleh tubuh. Begitu jugalah manusia tersebut. Begitu juga manusia tersebut. Ibarat makanan, alam semesta yang memproses diri dia. Kalau dia baik terhadap diri kamu, mungkin kamu dipertahankan. Tetapi kenyataannya apa? Coba kamu pikir secara logika. Ibarat diri kamu memakan suatu makanan. Itu saja yang harus kamu contohkan terhadap manusia tersebut. Itu dia geng. Kedua kartu yang saya pegang ini menggambarkan topik yang saya katakan tadi. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu beberapa tongkat. 10 tongkat. Kalau saya mengambil satu tongkat dari ke-10 tongkat tersebut dan mengarahkan terhadap posisi energi manusia tersebut, untuk saat ini diri dia terbebani dari kondisi hubungan kesenangan dia itu. Merasa beban yang paling berat yang sedang dia pikul. Beban, amarah, diliciki. Itu dia geng. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Tower. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Tower, di mana kemunculan kartu The Tower ini mengarah terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi dan mencoba untuk mengarah kembali terhadap posisi energi kamu, sepertinya untuk saat ini diri kamu sedang membangun satu pondasi. Saya tidak tahu pondasi apa yang kamu bangun, setidaknya saya mencoba untuk melihat pondasi tersebut berkaitan terhadap keseimbangan kamu. Keseimbangan dari kondisi pekerjaan, keseimbangan dari kondisi hubungan bisnis, keseimbangan dari kondisi keuangan. Walaupun diri kamu mencoba untuk membangun satu pondasi yang dimana pondasi tersebut berdasarkan situasi marah, situasi sensitif, situasi terbebani, situasi diliciki, saya hanya menyarankan terhadap diri kamu. Jangan campur adukan situasi yang pernah kamu terima terhadap pondasi yang sedang kamu bangun. Jangan campur adukan, karena ketika diri kamu mencampur adukan situasi yang pernah kamu terima dengan pondasi yang sedang kamu bangun, akan memberikan dampak negatif terhadap pemikiran kamu. Di mana dampak negatif itu suatu pemikiran yang overthinking. Kalau pemikiran kamu sudah mengambil sikap overthinking, itu akan menimbulkan sisi aura negatif yang ada di dalam energi kamu. Dan kamu akan terjebak di dalam situasi penuh kegelisahan. Biarkan saja pondasi yang sedang kamu bangun itu berjalan
sesuai dengan waktu. Tetapi sertai komunikasi terhadap Sang Pencipta. Tujuannya apa? Agar pondasi itu kuat. Tujuannya apa? Agar pondasi itu bisa memberikan suatu bukti terhadap orang yang telah menyakiti diri kamu, bahwasannya kamu bisa tanpa diri dia. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu The Tower ini terhadap posisi energi manusia tersebut untuk siang hari ini, kondisi diri dia hancur, terpuruk, bangkrut. Itulah yang saya katakan dari awal sampai saat ini. Kalau kita memperlakukan manusia, apalagi pasangan kita rendahkan, secara otomatis kita pun akan direndahkan dari hubungan yang tidak sewajarnya. The Tower, penyakit, kondisi kesehatan terganggu, keuangan terpuruk, pekerjaan terganggu, bisnis terganggu. Itu dia geng. Unsur api dan unsur tanah lebih dominan. Unsur tanah yang berbicara sangat kuat. Sangat kuat unsur tanah ini sedang terjatuh. Kita lihat kartu terakhir. Muncul 5 tongkat. Kalau saya mengambil satu tongkat dari kelima tongkat tersebut, saya mengategorikan posisi energi manusia tersebut tidak nyaman, dan saya mengategorikan sepertinya manusia itu sedang ada pertengkaran di luar sana. Sedang dikejar atau memang sedang mengejar sesuatu hal ini manusia. Pertengkaran, perselisihan, perdebatan, ancaman, atau segala macam yang saya lihat dan yang saya rasakan untuk siang hari ini, geng. Sepertinya berbagai permasalahan ini yang sedang dia hadapi. Bukan hanya dari hubungan kesenangan yang selama ini dia prioritaskan, sepertinya ada satu hal yang sedang dia utamakan untuk siang hari ini, berkaitan terhadap keuangan, atau berkaitan terhadap hutang piutang, atau berkaitan terhadap seluruh kemanipulatifan dia. Pertengkaran kartu terakhir, perselisihan kartu terakhir. Ini dia geng. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan, di mana kesimpulan tersebut dari topik yang saya katakan tadi, bagaimana kondisi diri dia siang hari ini? Hancur, terbebani, pertengkaran, marah, dan diliciki. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.